Masukkan yang terakhir ya. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam, kapanpun Anda melihat video ini berlangsung. Sebelum saya memaparkan apa yang ingin saya sampaikan, adakah baiknya saya mengenalkan diri dahulu. Nama saya Triputra Ilawan. Saya merupakan mahasiswa dari UIN Suska, jurusan Ilmu Hukum dari kelas C. Tujuan saya membuat video ini dalam tujuan tugas kuliah yang menjadi dasar penilaian dari dosen pengampu kami, yaitu Ibu Helen Lasti Fitriani SHMA. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian pengantar ilmu hukum dan jejak historisnya. Nah, mengenai pengantar ilmu hukum yang merupakan bidang mata kuliah yang menjadi dasar video ini, kalau kita mempelajarinya, ada baiknya kalau kita mengerti dulu apa itu pengertiannya. Dan setelah mengetahui pengertiannya, kita melihat secara jejak historisnya. Secara pengertiannya, pengantar ilmu hukum ini terdiri dari dua kata, yaitu pengantar dan ilmu hukum. Nah, pengantar ini dimaksudkan sebagai penjelas akan gambaran umum secara ringkas dari bidang yang sedang dipelajari. Nah, ilmu hukum sendiri itu merupakan sebuah keilmuan yang mempelajari seluk-beluk dari kehukuman yang menjadi bidang pembelajarannya. Dan memang ada sebuah fakta unik yang merupakan rahasia umum, bahwasanya hukum itu tidak memiliki pengertian pasti. Karena memang pengertian hukum itu menurut pakar-pakarnya itu sesuai dengan background dari yang melihatnya. Nah, pengantar ilmu hukum itu memberikan gambaran umum secara ringkas apa sih yang dipelajari dari bidang kehukuman. Dan ini menjadi basic, pembelajaran basic bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin terjun ke bidang kehukuman sebelum lebih lanjut. Secara historis, kita bisa melihat bahwasanya pengantar ilmu hukum ini merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu Inleiding tot de Rechtswetenschap, yang merupakan mata kuliah di salah satu perguruan tinggi Batavia pada tahun 1924. Nah, istilah dari pengantar ilmu hukum itu benar-benar digunakan oleh perguruan tinggi Gadjah Mada, atau sekarang kita mengenalnya Universitas Gadjah Mada. Nah, semenjak Universitas Gadjah Mada menggunakan itu menjadi sebuah pembelajaran dasar bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin memperdalam kehukuman, memperdalami ilmu kehukuman dengan pengantarnya. Nah, sehingga ketika mahasiswa sudah memperdalaminya, ketika dia sudah melakukan ketindak lanjut mempelajari kehukuman, maka dia sudah mengerti asas-asasnya, teoritis-teoritisnya, dia sudah mengerti generalisasi-generalisasi yang ada di pada bidang kehukuman. Dia tidak lagi menjadi sosok yang awam akan hukum, dia sudah jadi sosok yang paham akan hukum dengan segala basic yang menjadi pengajaran di dalamnya. Nah, pengantar ilmu hukum inilah menjadi bidang mata kuliah yang membawa mahasiswa dari yang awalnya tidak terlalu mengenal apa itu hukum menjadi lebih memahami secara basic, secara dasar apa itu ilmu kehukuman. Dan setelah dia mendapatkan basic, maka dia bisa melakukan ke bidang yang lebih lanjut terhadap ilmu kehukuman. Nah, sepertinya sekian pemaparan saya perihal pengertian pengantar ilmu hukum dan jejak historisnya. Semoga bagi para penonton dapat memahami apa yang saya paparkan pada hari ini, dan semoga ilmu ini menjadi kebermanfaatan bagi kita semua. Maka saya undur diri, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.